warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kooperatif. Dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak dan dengar penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana di sini sebagai pembateri. Yang pertama, saya akan membahas yang pertama tentang pengertian dari pembelajaran komparatif. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, Johnson dan Johnson. Sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari cooperative learning. Setelah mengikuti perkuliahan ini, siswa mampu yang pertama, menjelaskan hakikat pembelajaran komparatif. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, mengidentifikasi aturan-aturan penerapan pembelajaran kooperatif yang efektif. Yang keempat, menerapkan bentuk pembelajaran kooperatif yang lain sesuai dengan pembelajaran kooperatif, yaitu manusia memiliki derajat potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu, manusia dapat saling asah, asih, dan asuh atau saling mencerdaskan. Pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Nurhadi dan kawan-kawan berpendapat pembelajaran kooperatif mengandung makna multidimensi. Dalam belajar kooperatif ada makna learning community, ada sharing ideas, ada diskusi, service learning, belajar kelompok, belajar konseptual, sumber belajar, ada problem based learning, ada learning to be, learning to know, learning to do, learning to live together, dan ada collaborative learning. Konsep pokok pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik sebagai latihan hidup di masyarakat. Menurut learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Guru wajib untuk menciptakan belajar yang ditandai oleh prosedur-prosedur yang demokratis dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan interpersonal. Kelas merupakan suatu laboratorium atau miniatur demokrasi yang bertujuan mempelajari berbagai masalah sosial dan yang selanjutnya yaitu karakteristik cooperative learning atau SELAPIN, yang diantaranya yang pertama yaitu group goals atau adanya tujuan kelompok, yang kedua individual accountability atau adanya tanggung jawab perseorangan, yang ketiga yaitu equal opportunities for success atau adanya kesempatan yang sama untuk menuju keempat yaitu team competition atau adanya persaingan kelompok, dan yang kelima yaitu test specialization atau adanya penugasan khusus, dan yang terakhir yaitu adaptation to individual needs atau adanya proses penyesuaian diri terhadap kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif, yaitu berkaitannya antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individual, yaitu penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi tatap muka dan dialog. Jadi dalam pembelajaran kooperatif itu diperlukannya dialog secara langsung ya, secara tatap muka. Kemudian yang keempat, komunikasi antar kelompok. Jadi selain kita belajar atau berdiskusi dalam satu kelompok, kita juga diperlukan untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan hasil buah pemikiran kelompok kita dengan kelompok yang lainnya agar terjadinya keterampilan secara sosial. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kelompok dan proses kelompok. Maksudnya,
Setelah kita mengemukakan pendapat kita terhadap kelompok, kemudian kelompok mengkomunikasikan kembali terhadap kelompok yang lain, nah yang terakhir adanya evaluasi terhadap hasil pemikiran tersebut. Biasanya jika di sekolah dipimpin oleh guru, kemudian jika di kampus dipimpin oleh dosen pengampu. Kemudian Slavin mencetuskan bahwa terdapat 5 elemen dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, individual responsibility. Yang kedua, collaborative skill. Yang ketiga, face-to-face interaction. Yang keempat, positive interdependence. Dan yang kelima, group processing. Ya. Kemudian, adapun yang menjadi tujuan utama pembelajaran kooperatif, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, prestasi akademik. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, keterampilan sosial. Nah, ada pula manfaat-manfaat dari 3 tujuan utama itu. Yang pertama, manfaat dari prestasi akademik, yaitu belajar lebih dalam. Yang kedua, pemahaman meningkat. Yang ketiga, penguasaan bertambah. Kemudian dari toleransi, manfaatnya. Yang pertama, mengurangi prasangka, apalagi prasangka negatif ya. Kemudian yang kedua, kepercayaan, harus adanya kepercayaan. Yang ketiga, empati. Yang keempat, penghargaan. Dan yang kelima, penerimaan. Kemudian yang terakhir, keterampilan sosial. Manfaatnya, yang pertama, hubungan sosial. Akan terjadinya hubungan sosial. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, pengelolaan waktu. Yang keempat, berpikir analitis. Dan yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Keberhasilan pembelajaran kooperatif terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, siswa mampu belajar dan mengenal sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan orang lain. Yang ketiga, siswa mampu menyesuaikan diri. Yang keempat, mampu membangun persahabatan. Yang kelima, dapat berteman tanpa membedakan perbedaan dari sisi manapun. 2. Kekurangan dari faktor interim terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, lebih banyak meluangkan waktu, akal, dan pikiran. Yang kedua, membutuhkan faktor fasilitas seperti alat dan biaya yang memadai. Yang ketiga, siswa di kelas ketika diskusi didominasi oleh seseorang. 2. Kekurangan faktor eksternal. Kebijaksanaan pemerintah PBN cenderung dipersiapkannya untuk keberhasilan UN atau ujian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian dan metode pembelajaran kooperatif. Baiklah, untuk pembagian pembelajaran kooperatif di sini ada 4 bagian. Yang ke-1, pembelajaran berbasis langsung direct instruction. Dan yang kedua, pembelajaran cooperative learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat, model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Dan untuk metode pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa memverbalisasi gagasan-gagasan dan dapat mendorong munculnya refleksi yang mengarah pada konsep-konsep secara aktif. Pendekatan konstruktivis dapat dalam pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara ekstensif berdasarkan teori bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan khusus agar dapat bekerjasama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan selama kerja kelompok. Tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. Dalam satu pelajaran tertentu, pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk 3 tujuan berbeda. Sebagai misal, dalam satu pelajaran tertentu, para siswa bekerja sebagai kelompok-kelompok yang sedang berupaya menemukan sesuatu, misalnya saling bantu mengungkap bagaimana air di dalam botol dapat mengatakan kepada mereka tentang prinsip-prinsip suara. Baiklah, mungkin cukup sekian materi pembagian dan metode pembelajaran kooperatif dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian model GI yang disebut Group Investigation. Yang pertama, dalam metode pembelajaran GI, siswa dilibatkan sejak perencanaan dalam penentuan topik
dan cara mempelajarinya melalui investigasi atau penyelidikan atau pengusutan. Yang kedua, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang heterogen atau yang kesenangannya dan minatnya sama. Kemudian langkah-langkah metode GI. Yang pertama, melakukan seleksi topik. Yang kedua, ada merencanakan kerjasama. Yang ketiga, melakukan implementasi. Yang keempat, melakukan analisis dan sintesis. Yang kelima, adanya penyajian dari hasil akhir. Yang keenam, ada evaluasi dan langkah. Model struktural. Teknik dalam model struktural. Mencari pasangan, make a match, bertukar pasangan, change match, berkirim salam dan soal, send to say and send a problem, bercerita pasangan, tell with the match, tinggal dua tamu, to stay, keliling kelompok, alone with a group, kancing gemerincing, teknik tebak pelajaran, teknik tim kuis teki. Contoh penilaian proses pembelajaran kelompok. Yang pertama, apakah setiap anggota berpartisipasi? A. Selalu, B. Biasa, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. Yang kedua, apakah Anda sudah berusaha membantu yang lain mengutarakan pendapat? A. Selalu, B. Biasa, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. 3. Apakah sudah saling mendengarkan satu sama lainnya? A. Selalu, B. Biasa, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. Yang keempat, apakah Anda memuji rekan yang telah bekerja baik? A. Selalu, B. Biasa, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. Kelima, apakah Anda saling bertanya? A. Selalu, B. Biasa, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. Yang keenam, apakah saling memperhatikan satu sama lain? A. Selalu, B. Biasanya, C. Kadang-kadang, D. Jarang, E. Tidak pernah. Terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah memberikan penjelasannya mengenai pembelajaran kooperatif. Dan untuk video kali ini saya rasa dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.